Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah keperawatan maternitas dengan materi konseling pada pasangan usia subur. Nah, di sini kami menggunakan kasus infertilitas yang artinya kemandulan. Ibu udah tua, sudah sering sakit-sakitan. Ibu cuma berharap satu dari Darwin. Ibu pengen sekali menimang cucu, jadi ibu manggil Budi ke sini cuma untuk membahas masalah ini lagi. Bu, Darwin capek, Bu. Darwin sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin ini sudah kehendak Allah, Bu. Mungkin Allah belum mempercayai memberikan seorang anak kepada kita. Tapi nak, ibu nggak tahu umur ibu itu sampai kapan. Ibu pengen kayak orang lain, kayak teman-teman ibu yang di usianya seperti ibu ini menimang seorang cucu. Iya, Bu. Darwin paham. Tapi ibu juga harus ngertiin kita dong, Bu. Siapa sih yang nggak mau punya anak, Bu? Baiklah, ibu kasih kamu waktu 2 hari untuk membicarakan hal ini dengan istri kamu. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas. Mas sudah pulang sebentar, Mas. Tak bukain pintunya. Iya, Dek. Mas, aku bikinin minum dulu ya, biar capeknya sedikit berkurang, kan pasti capek habis kerja, ya. Iya, Dek. Nah, ini minumnya sudah jadi, Mas. Silakan diminum dulu ya. Makasih ya, Dek. Dek, gimana ya, Dek? Kita masih berdua-duaan saja di rumah. Iya, Mas. Aku juga kesepian kalau sampean kerja gitu. Aku di rumah sendirian. Sebenarnya ada yang mau aku omongin, Dek. Cuma aku takut nanti buat adek kepikiran. Ada perlu apa, Mas? Sampean cerita aja, nggak apa-apa kok. Kemarin, Dek, Emas ke rumah ibu. Nah, ibu bilang ibu ingin cucu. Nah, mungkin karena ibu gak sabaran kali ya, Dek ya. Tapi Emas sudah bilang kok bahwasanya ibu harus juga pengertian terhadap keadaan kita sekarang. Emas juga bilang siapa yang gak ingin cucu. Begitu, Dek. Tapi Emas juga sudah berusaha. Semoga saja secepatnya kita diberi keturunan ya, Dek. Oh, begitu ya, Mas. Iya, Mas, semoga saja ya, Mas ya. Amin ya Allah. Ya sudah, kalau begitu Mas mau membersihkan diri dulu ya, Dek. Iya, Mas. Nah, bersih-bersih sana. Udah aku siapin handuk sama air angetnya buat mandi ya. Mas, lihat deh, temenku udah punya anak loh. Padahal dia nikahnya baru 1 tahun, tapi langsung dikaruniai anak, Mas. Lihat. Iya, Dek, anaknya lucu ya. Tapi kenapa ya, Mas? Padahal kita udah nikah 5 tahun loh, tapi belum dikaruniai anak juga. Penting, Dek, kita sudah sabar. Nanti Allah pasti Allah akan memberikan momongan pada kita. Yang penting kan kita udah berusaha, Dek. Mas, jangan-jangan aku mandul. Ifar, Dek, gak boleh ngomong kayak gitu. Ya siapa tahu aja kan, Mas. Kita loh udah 5 tahun, tapi aku gak hamil juga. Kita cuma bisa sabar aja dulu, Dek. Sabar terus, tapi gak dikasih anak. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Dek. Iya, ada apa? Mas, aku izin ke rumah ibu sebentar ya. Ngapain, Dek? Ngapain adik ke sana?
Nggak ngapa-ngapain kok mas, cuma main doang, biar refreshing gitu. Lagian aku juga udah kangen mas sama ibu sama adik aku. Terus kamu naiknya itu naik apa, Dek? Naik taksi aja mas, nggak apa-apa kalau usah dijemput. Oh, iya Dek, ya sudah nggak apa-apa. Hati-hati ya, Dek. Iya mas, makasih ya. Semangat kerjanya mas. Iya, Dek. Makasih, Dek, untuk semangatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata Mbak Anita toh yang datang. Iya dek, lagi kangen kamu sama ibu juga. Ibunya ada di rumah tah. Ayo Mbak masuk dulu. Ibu masih keluar. Tadi pamit mau belanja sebentar. Oh alah gitu, ya udah gak apa-apa mbak, tunggu aja sambil nonton TV dek. Loh, Mbak kesini sendiri. Mana Mas Darwinnya? Iya dek, mas Tarunya lagi kerja, lagi lembur juga. Jadi aku kesini sendirian. Oh, gitu ya Mbak. Ya udah Mbak, mau dibikinin minuman apa? Gak usah dek, mbak gak haus kok, tadi udah minum. Ya udah Mbak, kalau begitu aku tinggal cuci baju dulu ya Mbak. Iya dek, gak apa-apa, nang nyuci. Assalamualaikum. Salsa, tolong bantu ibu nak. Salsa. Waalaikumsalam bu. Duh, Anita, tumben kesini nak. Sama suami ta? Enggak ibu, aku sendirian. Soalnya Mas Darwinnya juga lagi kerja ibu. Tapi tadi aku udah pamit kok bu, cuma sebentar. Pengen main doang, kangen sama ibu sama adik juga. Masya Allah, ibu kangen sekali sama kamu. Iya ibu, aku juga. Sini bu, aku bantu. Soalnya tadi Salsa katanya mau cuci baju. Oh iya nak, mari ibu dibantu untuk bawa barang-barangnya ya. Loh, kamu kenapa nak? Bu, aku mau tanya. Kenapa ya bu ya? Aku sama Mas Darwin kok belum dikasih momongan sampai sekarang. Padahal aku sama Mas Darwin udah menikah 5 tahun bu. Apa aku mandul ya bu? Jadi kamu sedih begini karena itu? Iya bu, aku sedih soalnya ya gimana ya bu, tiap lihat temenku yang udah punya momongan, padahal mereka baru nikah usia 1 tahun, 2 tahun gitu bu. Apakah kamu sudah mencoba berikhtiar program hamil atau konsultasi yang jelas dan lebih jelas ke dokter? Belum bu, kata Mas Darwin itu suruh nunggu diberi Allah aja gitu ya. Aku cuma berdoa aja sama minum obat-obat herbal gitu bu, diberikan sama Mas Darwin. Kalau saran ibu, kamu sama suamimu harus berkonsultasi ke dokter dulu. Barangkali aja ada hal yang harus kalian sembuhkan dan kalian bisa menemukan solusinya. Oh jadi begitu bu. Iya nak, nanti kalau perlu kamu juga harus ikut program hamil. Biar kamu nanti akan dibimbing oleh orang medis yang lebih mengerti kondisimu. Alhamdulillah bu, ibu bisa membantuku dengan ngasih saran yang kayak gini. Aku sedikit lega sih bu, jadi gak kepikiran lagi. Iya nak, ibu juga selalu berdoa buat kamu agar cepat dikaruniai momongan. Iya ibu, aku juga
Sedih banget sih kalau melihat teman-temanku udah pada dikasih momongan, padahal usia nikahnya juga muda gitu ibu, jadi pengen banget gitu rasanya punya momongan. Tidak perlu berpikir begitu. Allah sudah memberikan rezeki pada masing-masing umatnya. Yang penting kamu nggak boleh berhenti berdoa dan berikhtiar. Iya ibu, siap. Kalau begitu, kamu nanti harus mengatakan segera tentang saran ibu tadi kepada suamimu ya. Iya ibu, nanti aku bilangin sama Mas Darwin. Ya udah ibu, aku pamit pulang dulu ya. Loh, kok kamu buru-buru aja nak? Ibu mau masak loh, biar kamu bisa makan bareng di sini sama ibu sama adik juga. Lain hari aja ibu, soalnya di rumah nggak ada orang juga, nanti takutnya Mas Darwin udah pulang. Ya sudah, kalau begitu hati-hati ya di jalan ya. Iya ibu, makasih ya ibu ya. Iya, sama-sama nak. Waalaikumsalam. Mas sudah pulang? Iya dek, alhamdulillah. Mas sudah makan? Sudah dek, tadi ada makan bersama di kantor. Ya sudah, Mas mandi dulu. Nanti kalau selesai mandi, saya mau bilang sesuatu ke Mas. Iya dek, aku mandi dulu ya. Dek, apa yang ingin kamu omongin? Jadi begini Mas, kita kan sudah 5 tahun belum punya momongan juga. Kita punya berdoa dan selalu menunggu diberi momongan sama Allah. Tadi aku main ke rumah ibu, sempat curhat masalah ini ke ibu. Dan menurut saran dari ibu bagus banget. Saran apa dek? Jadi begini, ibu tadi memberi saran. Selain kita berdoa, kita juga bisa berikhtiar dengan cara kita bisa konsultasikan masalah ini ke dokter, biar kita bisa tahu penyebabnya apa, Mas. Kalau memang diperlukan program hamil, ya kita bisa mengikuti program hamil itu. Menurut Mas Darwin gimana? Mas setuju aja. Itu ide yang bagus dek. Kalau gitu, kapan kita bisa konsultasi? Secepatnya aja, Mas. Kalau Mas ada waktu senggang, mari kita konsultasi ke dokter. Oke, kalau gitu dek, besok Mas izin bekerja dulu ya. Soalnya Mas juga pengen sesegera dapat momongan juga. Iya, Mas, boleh. Permisi, selamat pagi Mbak. Mbak. Selamat pagi, Ibu Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin konsultasi dengan dokter. Apakah bisa? Bisa, Ibu. Sebelumnya, mohon bantuannya ya untuk mengisi identitas terlebih dahulu. Baik, Mbak. Atas nama siapa, Ibu? Dengan saya, Ibu Anita. Alamatnya di mana, Ibu? Di Wonokromo. Dengan usia berapa, Ibu? Usia saya 25 tahun, Mbak. Lalu dengan keperluan konsultasi apa ya, Ibu? Di sini saya berkonsultasi untuk masalah kehamilan. Baik, Ibu. Terima kasih sudah membantu mengisi formulirnya. Silahkan Ibu dan Bapak tunggu di ruang tunggu terlebih dahulu ya. Nanti kalau nama Ibu dipanggil, Ibu bisa segera masuk dalam ruang konsultasi ya. Baik, terima kasih, Mbak. Atas nama Ibu Anita, silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Tuan Darwin dan Nyonya Anita. Ada apa ini? Tumben sekali datang ke sini. Silahkan duduk. Iya, Dok, terima kasih. Begini dok, kami ini kan sudah menikah 5 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini kami masih belum punya momongan. Kami bingung dok, harus bagaimana? 5 tahun? Kenapa baru sekarang berkonsultasi, Bu? Begini dok, waktu itu istri saya masih belum ingin hamil karena dia lebih mementingkan karirnya. Tetapi setelah dipikir-pikir 2 tahun akhir ini kami sadar bahwa kami membutuhkan malaikat kecil untuk menemani masa tua kami nanti. Iya, Dok, kami sudah
berusaha 2 tahun ini, tetapi selama 2 tahun ini kami belum ada hasil. Untuk keluhan Nyonya selama ini apa ya? Siklus menstruasi saya tidak teratur, Dok. Kalau aktivitas Nyonya sendiri bagaimana? Istri saya sering pulang larut malam, Dok, karena dia mengurusi kerjaan kantornya. Kalau Tuan Darwin sendiri bagaimana? Mungkin ada keluhan yang tidak wajar. Rambut saya sendiri sih lebih sering kerontok ya, Dok ya. Terus kulit saya juga semakin berkerut, dan untuk keluhan umumnya saya lebih sering letih, loyo, lelah gitu, Dok. Begini Nyonya dan Tuan, dari tanda-tanda yang Nyonya dan Tuan sebutkan tadi, alangkah lebih baiknya jika kita melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi. Untuk pemeriksaannya apa saja ya, Dok? Nanti untuk pemeriksaan wanita ada pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan siklus ovulasi, transvaginal USG, dan pemeriksaan darah kadar hormon. Kalau untuk saya sendiri, Dok, Kalau untuk laki-laki hanya analis sperma lengkap saja, Pak. baik, Dok, Baik, saya Dok, akan saya akan mengikuti saran saran dari dari dokter. dokter. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Tuan Darwin dalam keadaan sehat, tetapi ada sedikit masalah pada Nyonya Anita. Nyonya Anita mengalami ketidaksuburan. Astagfirullah, Sus. Saya minta tolong jangan beritahu istri saya dulu ya, Sus. Takut istri saya tidak bisa menerima semua ini. Bagaimana ya Pak? Saya sebagai perawat sudah menjalani kewajiban saya untuk memberitahu informasi yang sebenarnya kepada pasien. Lagian cepat atau lambat istri Bapak bakal mengetahui masalah ini. Kalau itu yang terbaik, baiklah, Sus. Sus, tolong panggilkan pasien yang bernama Nyonya Anissa ya, Sus. Kasih, Sus. Baik, Sus. Iya, ada apa ya, Sus? Jadi begini, Bu. Ibu dan Bapak yang sabar ya. Untuk ibu mengalami masalah ketidaksuburan, Ibu. Jadi Bu, masalah ketidaksuburan atau infertilitas itu banyak sebabnya atau banyak faktornya, seperti pertambahan usia, bisa jadi obesitas, wanita yang mempunyai kebiasaan merokok, atau wanita yang kurang berat badan dan stres. Jadi Ibu jangan stres. Yang sabar ya Ibu, Bapak, yang tenang. Kami di sini akan melakukan yang terbaik. Ada berbagai penanganan atau terapi yang bisa dilakukan. Bisa dengan cara konseling gaya hidup sehat, donor sperma, bayi tabung, dan induksi ovulasi. Dan ada 2 cara alternatif. Yang pertama bisa sewa rahim ya Ibu. Cara sewa rahim ini insya Allah 80% berhasil. Dan cara yang kedua ada cara terapi. Tetapi untuk cara terapi ini agak lebih lama ya prosesnya agak sedikit lama. Jadi silahkan ibu dan bapak tenang dulu, bisa difikirkan terlebih dahulu mau ambil cara yang bagaimana, dan besok bisa kembali lagi ke sini. Baik, Sus. Ibu jangan banyak pikiran ya, tenang, jaga kesehatannya agar badannya tetap fit Ibu. Baik, Sus. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu, Bapak, hati-hati di jalan. Ibu, jadi setelah kami pikir-pikir, kami akan melakukan sewa rahim. Ibu gak peduli, yang terpenting ibu dapat cucu. Nah, bukannya di agama kita sewa rahim itu tidak diperbolehkan ya? Apa iya, Bu? Nah, begini saja. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau kita bertanya dengan teman ibu yang kebetulan di ahli agama? Iya, boleh kok, Bu. Halo, Ustazah. Halo, iya Ibu.
Ada yang bisa saya bantu? Apa Ustazah ada waktu? Ada Bu, ada waktu. Ada apa nggih? Boleh datang ke rumah saya sebentar? Sebentar ya Ibu, saya menyelesaikan dulu ngaji sore ini nggih. Setelah ngaji sore ini selesai, saya akan datang ke rumah Ibu. Nggih. Tunggu sebentar nggih. Iya baik Ustazah. Terima kasih ya. Assalamualaikum Ibu. Kenapa ya Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Ustazah, anak saya ini mau melakukan sewa rahim buat mendapatkan keturunan. Apakah hal itu diperbolehkan ya dalam agama? Begini, Mbak, Ibu, dalam agama kita diterangkan dalam hadis dari Ibnu Katsir juz 3 ayat 326 mengatakan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seorang menaruh sperma di rahim wanita yang tidak halal baginya. Dan setahu saya juga dalam hukum kita juga tidak diperbolehkan sewa rahim. Kalau Mbak mau tahu lebih lanjut, saya akan menghubungi teman saya yang ahli dalam hukum. Apakah mau? Jika mau, akan saya hubungi teman saya tersebut. Boleh Ustazah. Halo, Assalamualaikum Mbak Tasya. Apakah Mbak Tasya ada waktu? Bisa datang ke Komplek Cempaka sekarang? Baik, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih ya? Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Mbak, menantu saya mau melakukan sewa rahim. Apa di dalam hukum diperbolehkan ya? Jadi begini, Mbak. Di dalam Undang-Undang Pasal 127 Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa ibu pengganti atau sewa menyewa atau penitipan rahim secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia. Jadi gimana nak? Ya sudah Bu, untuk saat ini kami akan mengambil jalan terapi saja Bu. Baik Ibu, sesuai dengan Ibu dan Bapak, kita akan melakukan terapi dengan melakukan penyuntikan gonal F atau Ovitril. Baik Sus.